Arthur masih terhipnotis dengan manik jernih Kim yang sangat indah. Dia bagaikan berada di lautan yang airnya biru dan kehijau-hijauan. Pandangan tajam pria itu menyusuri semua bagian wajah Kim. Dari bagian kelopak mata yang begitu indah, yang terhiasi bulu-bulu panjang lebat dan lentik bermahkota kan alis, lebat yang tercetak rapi bak pelangi-pelangi alangkah indahmu. Pandangan Arthur menuju hidung tinggi dan lancip, terus kedua pipi mulus Kim, dan turun ke bibir sensual Kim yang tipis. Bagian atasnya dan bagian bawahnya tebal dan terdapat belah di tengah bibir dengan warna alami itu. Dan jangan lupa garis wajah Kim tegas dan lancip. Arthur membasahi tenggorokannya dengan salipannya saat tiba-tiba tenggorokannya terasa kering. Saat manik coklat dan tajamnya menatap bibir seksual Kim, pandangnya pun tidak pernah lepas dari arah benda lembut itu. Dan pikiran kotor untuk pertama kalinya pria itu alami saat menatap lama bibir perempuan di depannya, dan ia sedang membayangkan melumat bibir seksi dengan warna alami itu. "Mister," sentak Kim dengan wajah heran. Arthur yang mendengar suara Kim yang lembut dan mendayu itu tiba-tiba merasa ada sebuah kutukan nada dan musik berada di dekatnya. "Mister," seru Kim lagi yang hidung dan alisnya mulai mengerut kesal saat tangannya masih berada di genggaman Arthur. Arthur masih memfokuskan netranya ke arah bibir Kim. Dia menikmati suara Kim, bagaimana alunan melodi yang indah. Oke, fix adegan Sahlul, Karung, dan Kazoli berlanjut. "Hani," Hardik Kalista yang tiba-tiba menghilangkan alunan musik dan fantasi pria itu bersama Kim. "Apa-apa ini, Hani?" sentak Kalista dan melepaskan tangan Arthur yang masih setia menggenggam tangan halus dan lembut Kim. Arthur segera tersadar dari rasa pesonanya kepada Kim. Dia tersenyum kikuk kepada kekasihnya. Pria itu masih melirik Kim yang sedang menatapnya bingung. "Hani, aku menyuruhmu memberi wanita ini pelajaran, tapi kenapa kau hanya diam?" rengek Kalista manja. Maaf darling," balas Arthur sambil mengusap tengkuknya dan tersenyum kaku kepada Kim. "Jangan tersenyum padanya, Hani, aku tidak suka," sela Kalista dengan nada merajuk. Maaf darling," balas Arthur lagi dengan salah tingkah. Diakui wajah Kim bagaikan magnet dan juga bagaikan pengawet yang sayang kalau wajah cantik Kim diabaikan begitu saja. "Atau jangan-jangan dia mencoba menggodamu ya, Hani?" tuduh Kalista sambil berteriak-teriak dan menunjuk wajah datar Kim. "Katakan padaku, Hani, apa wanita murahan ini sedang menggodamu?" selidik Kalista yang kembali menjadi tontonan para pengunjung mall. "Titit," ucapan gugup Arthur berhenti saat Kalista berteriak di depan wajah dingin dan datar Kim. "Dasar wanita penggoda, bisa-bisanya kau menggoda kekasihku yang tampan ini," maki Kalista dengan suara lantang. "Darling, bukan seperti itu, dia tidak sedang menggodaku, darling," sela Arthur yang menyela makian Kalista. Sementara Kim seperti biasanya terdiam dengan wajah datarnya dan tangan yang terlipat di depan dada. Pandangan Kim hanya tertuju pada Arthur dan Kalista yang sedang berdebat itu. "Aku yakin dia pasti mencoba menggodamu, Hani. Dasar jalang," maki Kalista dengan wajah garang. "Darling, jaga ucapanmu, tidak baik menghina orang seperti itu. Kata Mommy itu tidak sopan," sela Arthur. Atas perkataan kasar wanitanya, ini kali pertamanya Kalista memperlihatkan sikap kasarnya pada Arthur, yang biasanya dia akan bersikap manis dan lemah lembut pada kekasihnya. Mendengar nada peringatan Arthur, Kalista segera memasang mode wajah imut lagi. "Maaf, Hani, aku cuma tidak suka kau menyentuh wanita ini," lirik Kalista pelan. Lagi-lagi aku harus menghadapi rubah licik," batin Kim dan tersenyum tipis. "Maaf, Mr. dan Mrs., apakah drama kalian sudah selesai? Karena saya sudah sangat muak melihat drama memalukan kalian," sarkas Kim pedas. "Lihatlah, Hani, mulut wanita itu sungguh kasar sekali." "Aduh, Kalista." Arthur mengalihkan pandangannya kepada Kim yang hanya menatap datar dan tanpa ada minat sedikit pun pada pria bermanik tajam itu. "Maafkan kami, Nona, jika kami menghalangi jalan Anda," ucap Arthur lembut. "Hani, kenapa jadi kau yang berminta maaf padanya?" protes Kalista. "Tidak apa-apa, darling. Ayo, bukankah kau sudah lapar? Jadi lebih baik kita makan," ajak Arthur yang tidak ingin membesarkan masalah. "Tapi Hani," rengek Kalista.
Kata Momi sangat tidak baik membesarkan masalah, lebih baik membesarkan yang ada di kantong celana ajaib yang akan memberikan kita, apa ya aku lupa? Darling, ujar pria itu sambil berpikir-pikir dengan tingkah polos dan lugunya. Ucapan Arthur membuat mulut Kim dan Kalista menganga lebar. Astaga, dia anak Momi yang sangat penurut dan baik hati, gumam Kim dengan nada ejekan. Oh Tuhan, untung aku sangat menyayangi hartamu, batin Kalista yang melirik ke arah Kim yang sedang tersenyum. Kalista yang tidak ingin dipermalukan dengan tingkah anak Momi ini, dia segera menarik Arthur menjauh dari Kim yang ia lihat akan mengeluarkan kata-kata, "Ayo, aku sudah lapar," ajak Kalista sambil menarik tangan kekar Arthur. Pria itu pun menurut dan dia meraih telapak tangan Kalista dan menggenggamnya lembut. Arthur menoleh ke belakang dan dia sudah melihat punggung indah Kim yang sudah menjauh. Cantik, sangat cantik. Puji pria itu dengan tersenyum sendiri. Astaga, apa yang aku pikirkan? Batin Arthur sambil memukul pelan kepalanya. Kamu kenapa? Tanya Kalista bingung. Tidak apa-apa, darling. Alak Arthur cepat. Mereka berdua pun melangkah ke arah restoran Jepang yang ada di mall tersebut. Sedangkan Kimberly dan Jenny kini sudah dalam perjalanan menuju kediaman keluarga konglomerat terkenal Nyonya Gabrieli Kato. Ingat Kim, harus jaga mulut dan sikapmu, jangan berbuat barbar di sana. Peringatan Jenny membuat Kim juga. Kim hanya bisa memutar matanya malas dan mencibikkan bibir seksualnya. Lakukan apapun demi perusahaan Hugo, Kim. Ingatlah nasib karyawan kita yang sudah setia pada perusahaan Hugo dan sangat mempercayai perusahaan kita, ungkap Jenny dengan tatapan sedih. Kim hanya mengangguk dan ia harus menuruti semua perintah Jenny kali ini. Tidak perlu waktu lama, mereka sudah tiba di kediaman Kato yang berwarga negara campuran antara Amerika dan Jepang itu. Kim dan Jenny langsung disambut oleh asisten Nyonya Kato di depan teras luas mansion itu. Kim dan Jenny memberi senyum terbaik mereka dan menyalami wanita yang kira-kira berumur sekitar 46 tahunan. Selamat siang Nona Kimberly dan Nona Jennifer, sapa Haruka asisten Nyonya Gabrieli Kato. Selamat siang juga Nyonya Haruka. Balas keduanya sopan sambil membungkukkan badan mereka mengikuti adat orang-orang Jepang saat menghormati seseorang. Silakan Nona-nona, Nyonya Gabrieli Kato sudah menunggu Anda di ruang kerjanya. Tinggalkan saja barang-barang kalian, biarkan para pelayan yang memindahkannya, ujar asisten Nyonya Gabrieli Kato. Kimberly dan Jennifer pun menurut dan mengikuti langkah asisten Nyonya Gabrieli Kato itu yang menuju sebuah ruangan di lantai 2 mansion itu. Celek, Nyonya, kalian sudah datang rupanya. Apa? Aku harus menjadi istri anak Anda. Baiklah, aku bersedia.